itu menjadi sah. Kenapa? Karena ada proses untuk menunjukkan barang yang bersangkutan sehingga menjadi jelas orang itu dipersalahkan karena masalah apa begitu loh. Jadi kalau dia tidak tahu dipersoalkan dengan apa, maka menjadi tidak jelas dia itu ditersangkakan dengan apa. Jadi sekali lagi statement saudara Joko Widodo juga kembali lagi terbukti berbohong, yakni ternyata ijazah itu bisa ditunjukkan oleh proses gelar perkara khusus, tidak semuanya harus ke persidangan. Tapi sekali lagi menunjukkan barang bukti tadi bukan berarti mengakui keabsahan barang bukti tadi, karena proses keabsahan itu nanti akan dibuktikan di pengadilan. Karena itu kami menunggu proses persidangan setelah segala proses dan tahapan prosedur di tingkat penyidikan ini menjadi lengkap dan sempurna. Dan kami tadi sempat ditanya di dalam, ada proses untuk mengajukan pra peradilan, kenapa tidak ditempuh? Saya jawab begini tadi, setiap hak yang melekat pada setiap warga negara itu boleh setiap warga negara menggunakannya atau tidak menggunakannya. Hak mengajukan pra peradilan ya hak dari tersangka atau ahli warisnya atau keluarganya. Hak untuk mengajukan gelar tersangka juga hak dari tersangka atau kuasanya atau masyarakat yang mengajukan humas. Karena itu hari ini kita mengajukan proses gelar perkara bukan berarti mengesampingkan prosedur pra peradilan, itu juga masih kita pertimbangkan. Tetapi tadi kami menegaskan, kalaulah proses gelar perkara khusus ini bisa menyudahi proses penyidikan ini, ada evaluasi di internal polisi bahwa ada seorang tersangka ditetapkan tersangka tapi belum pernah diperiksa dan itu menjadi cacat formil, tentulah koreksi melalui institusi Polri secara internal ini jauh lebih baik ketimbang dipaksa oleh lembaga pra peradilan. Dan itu tentu kami sampaikan tadi untuk menguji apakah setelah dibentuk tim reformasi Polri atau komisi reformasi Polri ada perbaikan internal Polri, dan di antara parameter perbaikan itu ketika ada tahapan prosedur dan yang cacat dalam penetapan tersangka ini, jadi institusi Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya bisa melakukan evaluasi secara internal tanpa perlu dipaksa melalui putusan pra peradilan. Itu pengantar dari kami, silakan Bung Gabur kalau ditanya. Oke. Terima kasih rekan-rekan media. Pertama, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada penyidik Polda Metro Jaya yang hari ini melalui satu proses perdebatan yang sangat sengit antara kami dengan tim hukum Pak Jokowi terkait dengan ditunjukkan barang bukti ijazah Pak Joko Widodo, tetapi tadi langsung dipimpin oleh Pak Direskrimum ya, Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya Imanuddin, dengan meminta persetujuan kepada semua pihak. Alhamdulillah, ijazah yang selama ini kita tunggu-tunggu, ijazah yang selama ini kami pertanyakan